Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan di cerita kali ini bakalan ada yang spesial nih. Karena ceritanya ini langsung diceritakan oleh seseorang yang berani menceritakan kisahnya. Dimana kisahnya itu dia bertemu dengan seseorang yang mirip dengan masa lalunya. Tapi mereka tidak bisa menyatu karena adanya sebuah alasan. Cerita ini langsung diceritakan oleh seorang pria yang bernama Zoe. Penasaran kan ceritanya kayak gimana? Yuk kita dengerin bareng-bareng. 16 Mei 2018, di mana hari pertama gue masuk kerja untuk memulai suatu kehidupan yang baru. Kalau peribahasa anak zaman sekarang sih move on. Di perjalanan menuju tempat kerja, gue berjalan kaki sambil menghirup udara baru, tepatnya kota yang baru, Bogor. Langkah demi langkah, tanpa sengaja gue bertemu dengan seseorang yang entah kenapa mata gue langsung tertuju padanya. Entah karena ia mirip dengan masa lalu, mungkin karena dari sudut pandang yang gue lihat mirip sekali dengan seorang yang pernah menjalin hubungan dengan gue selama 5 tahun lamanya. Sambil berjalan kaki, gue pun memikirkannya, entah apa yang ada dalam pikiran gue saat itu. Sudahlah, niat gue kesini untuk memulai suatu kehidupan yang baru. Gue pun mengabaikannya kembali. Gue kaget, kenapa perempuan itu muncul kembali. Rupanya perempuan itu satu tempat kerja dengan gue. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu dan seringkali kita bertemu, makin penasaran siapa sebenarnya perempuan itu. Gue pun mencari tahu melalui teman terdekat gue, sambil ngobrol-ngobrol gitu di warung ibu kos. Di saat asik ngobrol, tiba-tiba perempuan itu datang kembali, tepat di depan mata. Dasar teman-teman gue pada rese, akhirnya gue pun dijadikan bahan lelucon. Sampai salah satu teman gue pun menegur sapa perempuan itu dengan nada, panjang umur juga, lagi diomongin nih. Suasana pun jadi ramai. Dasar anak-anak kos rese. Gue cuma bisa terdiam, malu, tapi sambil menatapnya. Rupanya perempuan itu mengantarkan sesuatu ke tempat kos temennya. Dia pun buru-buru balik. Mungkin malu juga ya diledekin sama cowok-cowok rese. Singkat cerita, gue pun mengetahui siapa nama perempuan itu. Gue sebut dia Neptunus. Setelah gue mengetahui namanya, gue pun selalu mencari tahu keberadaan Neptunus itu berada. Ibarat radar yang harus gue temuin gitu. Gue ingin kenal lebih. Dari situlah gue memulai semuanya. Dari mencari tahu nama IG, lalu gue DM dia dengan mengharapkan suatu balasan. Dia pun membalas DM, meskipun lama setidaknya dia merespon. Senang sih, tapi gue bingung mesti balas apa dan bahas apa. Secara gue orangnya kikuk perihal kenalan dengan perempuan, apalagi pandangan pertama. Tapi gue berusaha dengan santai untuk berkenalan dengannya. Lalu hari demi hari gue coba untuk menghubungi dengan menunggu dia membuat sebuah instastory. Karena gue gak tahu mesti mengawali suatu obrolan itu dari mana, selain gue komen instastory-nya. Seringkali kita DM-DM-an, akhirnya gue pun meminta nomor WhatsApp untuk jalin perkenalan lebih intens. Dia pun memberikan nomornya, tapi gue tetap bingung mesti kirim pesan apa. Akhirnya gue hanya sekedar save tanpa menghubungi. Keesokan harinya gue pun mencoba menghubungi, hanya sekedar memberitahu kalau ini gue yang kemarin DM-DM-an itu. Gue gak berharap dia merespon, tapi dia meresponnya seolah membuat gue ingin melontarkan pertanyaan lebih. Akhirnya kita saling bercanda dalam sebuah room chat WhatsApp. Dari situ gue sedikit heran. Yang gue perhatikan darinya, dia pendiam, lugu, tapi asik kalau chattingan. Entah bagaimana jadinya kalau kita bisa duduk bersamaan, saling bercanda, apa akan tetap asik atau tidak? Entahlah. Karena gue sendiri pun gak berani buat nyamperin secara langsung. Jangankan nyamperin, untuk menegur siapapun tidak. Kurang lebih 3 bulan kita saling chattingan, tapi tidak saling bertegur sapa. Bertemu tapi tidak bertatap mata. Yang ada malah membuang pandangan seolah tidak tahu apa-apa.
Dari situ gue ngerasa sebaiknya gue gak mesti menghubunginya lagi. Dan ketika tepat 1 bulan gak menghubunginya, pada saat itu gue pun dipindahkan tempat kerja sementara untuk bekerja di Jakarta. Awalnya gue gak akan memberitahu dia, tapi entah kenapa gue malah memberitahunya bahwa esok hari gue gak lagi di Bogor, tapi gue dipindahkan ke Jakarta. Gue pun sedikit kaget dan bertanya kenapa, sampai kapan. Gue bingung mesti jawab apa, karena gue pun ditugaskan secara mendadak oleh atasan. Dan entah sampai kapan pun gue gak tahu. Gue cuma bisa jawab gak tahu. Tanpa bertanya-tanya lagi, dia memberikan gue ucapan semangat. Jujur sih, gue senang dapat ucapan semangat dari si Neptunus itu. Tapi gue juga sedih karena gak bisa lagi melihatnya di satu tempat kerja yang sama. Akhirnya kita dipisahkan oleh jarak. Setelah 1 bulan gue di Jakarta, akhirnya gue pun kembali ke Bogor. Hal pertama yang gue lakuin, gue mesti bertemu dengan si Neptunus itu. Sekedar melepas rindu dengan sebuah pertemuan. Dari situ gue memberanikan diri buat menemui si Neptunus. Entah kenapa gue malah memiliki perasaan berlebih kepadanya. Singkat cerita, 1 tahun kita saling dekat, dan gue gak bisa lagi menyembunyikan perasaan. Akhirnya gue pun bilang kalau gue menyukainya. Dan gue mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan harapan. Yang gue kira dia pun sama memiliki perasaan berlebih, tapi nyatanya dia hanya bisa menganggap gue sebagai teman. Dengan alasan dia tidak ingin mengecewakan seseorang yang dekat dengannya. Padahal kita udah saling dekat, saling perhatian satu sama lain. Tapi mungkin gue berada pada waktu yang salah. Karena pada kenyataannya kita hanya bisa bersama, ibarat air dan minyak, ia mengalir bersamaan tapi tidak bisa menyatu. Dari ceritanya Zoe ini, aku mengambil kesimpulan bahwa dia belum move on dari masa lalunya. Kemudian si Zoe ini jatuh cinta lagi, tapi dengan seseorang yang mirip dengan masa lalunya. Dan setelah dia berani mengungkapkan rasa cintanya terhadap seseorang yang disebut Neptunus ini, terjadi sebuah penolakan. Tahu gak sih, kayak rasanya si Zoe ini harus 2 kali move on dari seseorang. Yang pertama move on dari masa lalunya, yang kedua dia harus move on dari seseorang yang disebut Neptunus ini. Bersama tapi tak menyatu. Butuh waktu yang cukup lama untuk membuktikannya. Entah karena waktu yang salah, atau mungkin Zoe yang terlambat untuk mengungkapkannya. Di kisah ini juga bisa dibilang Zoe rela menunggu dengan waktu yang cukup lama. Walaupun pada akhirnya dia tidak bisa bersatu dengan Neptunus. Dari kisah ini, aku ada pesan buat kalian yang sedang mendengarkan sambil membaca tulisan ini. Kalau kalian berada di posisi menyukai seseorang, ungkapkan saja. Lebih baik sakit sedari awal daripada harus lama menunggu. Jangan sampai terlambat. Karena kita gak tahu jikalau ternyata orang yang kamu sukai sudah jatuh ke hati yang lain. Dan satu hal lagi yang penting, jika hatimu masih belum selesai dengan masa lalumu, jangan pernah memulai hubungan baru terlebih dahulu. Karena suatu saat nanti bisa melukai hati dan perasaan seseorang yang sedang bersama kamu saat ini.